Lisandro Martinez kedatangannya ke Manchester United tidak lepas dari sasaran kritik media-media Inggris. Bahkan Jamie Redknapp, seorang legenda Liverpool, menganggap Lisandro Martinez tidak layak menjadi seorang bek tengah. Kritikan itu wajar kalau kita hanya melihat seorang pemain belakang dari tinggi badannya. Pasalnya, Lisandro Martinez hanya memiliki tinggi badan 175 cm yang terbilang mungil bagi pesepak bola Eropa. Tetapi rasanya tidak adil kalau kita melihat performa pemain hanya dari postur dan tinggi badannya saja. Sebelum Lisandro Martinez, ada bek tengah tangguh mungil yang disegani oleh penyerang-penyerang lawan, yaitu Fabio Cannavaro yang hanya memiliki tinggi badan 175 cm. Siapa yang tidak kenal dengan Fabio Cannavaro, salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Sampai video ini dibuat, Fabio Cannavaro adalah bek terakhir yang pernah mendapatkan Ballon d'Or yang diraihnya pada tahun 2006. Fabio Cannavaro lahir di Naples pada tahun 1973. Pada usia 15 tahun, tepatnya pada tahun 1988, ia berhasil masuk ke Akademi Napoli hingga tahun 1991. Pada tahun 1992, ia berhasil dipromosikan ke tim utama Napoli dan menjadi pemain reguler pada tahun berikutnya. Ia berduet dengan Ciro Ferrara yang mencetak gol perdananya pada tahun 1995 melawan AC Milan. Pada awal karir Fabio Cannavaro berposisi sebagai gelandang kanan hingga salah seorang direktur di Akademi Napoli menyarankan dan memintanya untuk bermain sebagai bek tengah. Terang saja Cannavaro kaget dengan permintaan itu dikarenakan ia tidak memiliki tubuh ideal sebagai bek tengah. Tapi benar saja ia cukup apik bermain sebagai bek tengah. Tackle-nya cukup bersih, antisipasinya baik dan distribusi bolanya sangat baik hingga ia bisa memulai serangan ketika ia berhasil merebut bola dari lawan hingga posisinya tak tergantikan di jantung pertahanan Napoli kala itu. Kejadian menarik ketika Cannavaro pertama kali berlatih bersama tim utama Napoli, di mana ia bertemu dengan sang kapten sekaligus idolanya, yaitu Diego Armando Maradona. Cannavaro diminta oleh rekan satu timnya, Ciro Ferrara, untuk tidak menekel sang kapten, tapi Cannavaro tidak mengindahkan permintaan itu. Ia tetap saja menekel sang kapten. Sontak hal itu membuat marah seluruh tim. Namun Maradona hanya tersenyum dan akhirnya memberi sepatunya kepada Cannavaro. Sepeninggal sang kapten Diego Armando Maradona, Napoli jatuh dalam keterpurukan dan diperparah oleh krisis finansial klub saat itu hingga Napoli mau tidak mau harus melepas pemain-pemain hebatnya termasuk Cannavaro. Cannavaro hijrah ke Parma pada tahun 1995 dan langsung menjadi pemain reguler dan pada tahun yang sama ia menjadi kapten tim. Cannavaro mampu membawa Parma mendulang kesuksesan terbesar dalam sejarah tim dengan menjuarai UEFA Cup, Piala Super Italia dan Coppa Italia. Pada tahun 2002 ia dijual ke Inter dengan harga 23 juta euro karena Parma mengalami krisis finansial. Ketika saat konferensi pers pada perkenalan sebagai pemain Inter Milan, ia berkata, "Tinggi badan bukan menjadi masalah karena saya selalu menjaga penyerang tinggi dan saya tidak melakukannya dengan buruk." Pernyataan Cannavaro melambungkan optimisme kepada publik Inter Milan bahwa Cannavaro akan menjadi pemain penting Inter Milan. Tetapi sayangnya performa Cannavaro menurun karena seringnya cedera dan sering bermain di luar posisi terbaiknya sebagai bek tengah oleh pelatihnya kala itu. Cannavaro mengakhiri masa baktinya di Inter Milan dengan pindah ke sang rival Juventus pada tahun 2004. Cannavaro dijual dengan harga 10 juta euro plus kiper cadangan Juventus Fabian Carini. Cannavaro kembali bermain dengan Lilian Thuram dan Buffon dan langsung kembali ke performa terbaiknya. Pada momen ini, Cannavaro berada di puncak karirnya dengan memenangkan beberapa penghargaan individu dan klub. Pada perhelatan Piala Dunia 2006, Cannavaro memimpin timnas Italia dan Italia menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1982. Penampilan hebatnya bersama timnas Italia dan Juventus membuatnya berhak mendapatkan Ballon d'Or dan ini menjadi
menjadikan Cannavaro bek terakhir yang mendapatkan Ballon d'Or. Ketika kasus Calciopoli mencuat ke permukaan, Juventus dinyatakan bersalah. Ini membuat Juventus turun kasta ke Serie B. Banyak pemain-pemain Juventus pergi karena keengganannya bermain di Serie B, termasuk Cannavaro yang meninggalkan Juventus. Cannavaro pindah ke Real Madrid dan ia masih menampilkan performa terbaiknya di sana dalam 2 musim pertamanya, di mana ia membawa Real menjuarai La Liga 2 musim beruntun. Namun performanya menurun saat bermain di musim ketiganya. Ia kembali ke Juventus pada tahun 2009, tetapi performa Cannavaro tak lagi sama. Ia juga memiliki hubungan yang buruk dengan para fans Juventus karena dianggap berkhianat saat memutuskan untuk pergi ke Real Madrid. Setelah Juventus turun ke Serie B, Bianconeri akhirnya hanya bisa finish di posisi ke-7 klasmen dan tersingkir secara memalukan oleh Fulham di Liga Eropa. Cannavaro akhirnya hanya bermain 1 musim di periode keduanya di Juventus dan pindah ke Al Ahly sebelum memutuskan pensiun pada tahun 2000.